Kita ke informasi pertama, pemirsa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bersama dengan 7 menteri lainnya melakukan rapat koordinasi dengan program Quick Win sektor perekonomian di pemerintahan Prabowo Subianto. Rapat koordinasi tersebut digelar secara tertutup pada Minggu pagi. Hadir dalam rapat tersebut Erlangga Hartarto, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani, serta Menteri Pariwisata Widianti Putri. Beberapa hal yang dibahas adalah terkait keputusan Mahkamah Konstitusi soal ketenagakerjaan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan, seperti revisi jaminan kehilangan pekerja. Kedua, terkait devisa hasil ekspor sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, di mana peraturan pemerintah atau PP-nya sedang disiapkan. Ketiga, terkait dengan insentif prioritas yang akan segera dibahas bersama Kementerian Keuangan, yakni PPN yang ditanggung pemerintah. Sementara itu dari Kementerian Perindustrian, yakni beberapa program terkait impor, fasilitas pelabuhan impor, dan harga gas bumi tertentu untuk beberapa sektor industri. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga menyampaikan pemerintah akan membentuk gugus tugas baru untuk membahas secara detail terkait beberapa hal yang menjadi perhatian di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Koordinasi hari ini, rapat koordinasi terbatas, itu dilakukan untuk menindaklanjuti daripada retreat di Magelang untuk membahas apa yang ditargetkan oleh Bapak Presiden. Dan tentu dari hasil pembahasan ini kami akan segera melaporkan ke Bapak Presiden. Ada beberapa hal yang menjadi catatan dalam rapat hari ini, yaitu pertama terkait dengan keputusan MK, pemerintah menindaklanjuti keputusan MK terkait dengan ketenagakerjaan. Dan Menteri Tenaga Kerja akan segera mempersiapkan regulasi yang akan didorong, dan tax holiday itu sudah disetujui baru saja oleh Kementerian Keuangan, karena memang tax holiday itu mempunyai peran yang sangat penting, proporsinya sangat besar terhadap investasi yang masuk, itu kurang lebih di atas 25%, di atas 25%. Itu yang pertama. Yang kedua, memang menyangkut dengan adanya GMT ini, Global Minimum Tax, yang rate-nya itu ada 15%, yang banyak sudah diberlakukan di banyak negara sebetulnya, hampir 100 negara lebih, dan memang ini mempunyai dampak kepada kita ya, tentunya kepada semua negara, karena sekarang memang kita sudah melakukan adjustment, kita sampaikan bahwa memang apabila Global Minimum Tax ini diberlakukan, kalau kita tidak memungut pajak 15%, negara yang bersangkutan yang akan memungut. Jadi asas manfaatnya tidak di kita. Nah, jadi kita sudah sampaikan kepada penerima tax holiday ini, apabila ini diberlakukan, ya akan ada adjustment. Tetapi tidak usah khawatir, karena kita bisa memberikan insentif dalam bentuk lain. Insentif dalam bentuk lain yang kita sudah melakukan assessment, sehingga kita berikan dalam bentuk lain, sehingga yang tax holiday yang 15% itu bisa dikompensasi dalam bentuk lain.